Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ulul Azmi Muhubia dari jurusan Hukum Keluarga Akhwal Syakhsiyah semester 4. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Selalu dianggap remeh, tetapi besar akibatnya, apalagi kalau bukan kasus perundungan. Pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah menjadi isu krusial di Indonesia. Kasus yang menimpa siswi kelas 2 SD di Gresik, Jawa Timur menjadi sorotan tajam, menunjukkan bahwa perundungan di Indonesia sudah mencapai tingkat darurat. Insiden tragis ini bukan hanya menguak kepiluan seorang anak, tapi juga menyoroti kelemahan sistem pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah. Kronologi kasus pada 7 Agustus 2023, SAH siswi kelas 2 SD di Menganti, Gresik diduga ditusuk matanya oleh kakak kelasnya saat sekolah mengadakan lomba HUT RI ke-78. Peristiwa bermula ketika SAH ditarik ke sebuah gang dan dipaksa memberikan uang jajan oleh pelaku. Saat SAH menolak, pelaku diduga menusuk mata kanan korban dengan tusuk bakso. SAH langsung lari dan membasuh matanya yang mengeluarkan air. Setibanya di rumah, SAH mengeluh sakit di mata kanan dan tidak bisa melihat. Keluarga segera membawa SAH ke Rumah Sakit Cahaya Giri Bringkang dan kemudian dirujuk ke RS Dr. Sutomo, Surabaya. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa SAH mengalami kebutaan permanen pada mata kanannya akibat kerusakan saraf. Belakangan, SAH mengaku bahwa perundungan ini bukan yang pertama kali. Ia sering dipaksa memberikan uang jajan oleh pelaku sejak kelas 1 SD, sehingga sering tidak bisa jajan di sekolah. Kasus ini saya kutip dari berita BBC News Indonesia. Izinkan saya menganalisis berdasarkan aspek hukum dalam kasus ini, undang-undang dan pasal. Kasus perundungan ini dapat dianalisis berdasarkan beberapa undang-undang dan pasal yang relevan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik yang mengakibatkan kebutaan permanen jelas masuk dalam kategori kekerasan berat. Ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, seperti kebutaan permanen, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Jika kekerasan mengakibatkan kematian, pidana yang dijatuhkan bisa lebih berat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak lebih spesifik, pasal-pasal KUHP terkait penganiayaan juga dapat diterapkan, sebagaimana pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, ancaman pidananya lebih tinggi. Proses hukum Polres Gresik telah memulai penyelidikan dengan menyita rekaman CCTV SDN 236 Gresik. Namun, rekaman pada tanggal kejadian 7 Agustus 2023 belum ditemukan dan diklaim rusak oleh pihak sekolah. Polisi telah menyerahkan rekaman CCTV ke Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keterbatasan CCTV ini menghambat kerja polisi dalam mengidentifikasi pelaku, apakah kakak kelas korban atau pihak dari luar sekolah. Hingga 20 September 2023, polisi telah memeriksa 12 saksi termasuk keluarga, tetangga, guru, kepala sekolah, dan beberapa siswa. Polisi juga akan memeriksa dokter yang menangani korban untuk memperoleh keterangan tambahan mengenai penyebab kebutaan. Ayah korban, Samsul Arif, telah melaporkan kejadian ini ke Polres Gresik pada 28 Agustus 2023 setelah pihak sekolah enggan memberikan rekaman CCTV. Sanksi hukum untuk pelaku jika terbukti bersalah dan masih di bawah umur, penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice mungkin menjadi opsi, dengan tetap memberikan pembinaan khusus. Namun, mengingat dampak serius yang dialami korban atau buta permanen, proses hukum pidana tetap terbuka untuk memberikan keadilan bagi korban, mencegah terulangnya kejadian serupa. Untuk Kepala Sekolah SDN 236, Umi Latifah, Dinas Pendidikan Gresik menjatuhkan sanksi berupa pembinaan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga mengubah standar operasional prosedur atau SOP di lingkungan sekolah. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai sanksi pembinaan tidak cukup. Menurutnya, kepala sekolah harus dicopot karena dinilai gagal menjalankan
tugasnya melindungi anak didiknya. Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban, atau dengan istilah SAH. Perlindungan hukum terhadap korban berfokus pada pemulihan fisik dan psikologis, serta memastikan keadilan melalui proses hukum. Pemerintah daerah, Bupati Gresik dan Dinas Pendidikan berjanji akan mencarikan sekolah baru yang aman dan mengenalkan bagi SAH agar ia bisa kembali belajar. Selain itu, proses hukum yang berjalan diharapkan memberikan keadilan bagi SAH pelaku. Jika pelaku masih di bawah umur, perlindungan hukumnya mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Ini berarti prioritas pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan hanya hukuman. Mekanisme restoratif justice dapat menjadi pilihan, namun tetap dalam memperhatikan beratnya dampak yang ditimbulkan. Penting juga untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok atau geng pelaku, bukan hanya individu. Presiden hukum kasus perundungan yang mengakibatkan cedera serius atau permanen bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Meskipun sulit mencari kasus yang identik persis dengan kebutaan mata, berbagai kasus perundungan fisik di sekolah telah diselesaikan secara hukum. Contohnya, kasus penganiayaan antar siswa yang mengakibatkan luka fisik, meskipun tidak selalu hingga kebutakan, seringkali berakhir dengan proses hukum dan sanksi pidana bagi pelaku jika sudah dewasa, atau pembinaan jika pelaku masih anak-anak. Kasus-kasus ini menguatkan urgensi penegakan hukum dan pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Analisis berdasarkan aspek non-hukum, sosial, budaya, atau kebiasaan masyarakat. Fenomena perundungan di sekolah seringkali dianggap sebagai kenakalan anak-anak atau bagian dari proses tumbuh kembang oleh sebagian masyarakat, termasuk orang tua dan guru. Pandangan ini menyebabkan kasus perundungan tidak ditangani secara serius dan cenderung ditutup-tutupi. Budaya senioritas di sekolah juga dapat berkontribusi pada praktik perundungan, di mana siswa yang lebih tua merasa berhak menindas siswa yang lebih muda. Selain itu, stigma terhadap korban perundungan dan ketakutan untuk melaporkan juga menjadi faktor penghambat. Dalam kasus SAH, ayah korban harus menunggu hingga 28 Agustus untuk melaporkan ke polisi karena pihak sekolah enggan memberikan rekaman CCTV. Hal ini menunjukkan adanya upaya menutupi kasus. Kondisi psikologi anak, pelaku dan korban. Korban, SAH. SAH mengalami trauma mendalam akibat insiden penusukan mata dan perundungan yang berulang. Kondisi ini diperparah dengan kebutaan permanen pada mata kanannya. SAH masih trauma dan belum mau masuk sekolah. Bahkan psikolog menyarankan untuk pindah sekolah. Dampak psikologis ini mencakup rasa takut, cemas, rendah diri, kesulitan tidur, hingga depresi. Kehilangan penglihatan satu mata juga akan mempengaruhi kepercayaan dirinya dan kemampuannya berinteraksi sosial. Pelaku. Meskipun informasi tentang pelaku terbatas, tindakan perundungan berulang, seperti memaksa memberikan uang jajan dan melakukan kekerasan fisik, menunjukkan adanya masalah psikologis pada pelaku. Ini bisa berupa kurangnya empati, masalah kontrol emosi, kebutuhan untuk merasa berkuasa, atau mungkin juga menjadi korban perundungan di lingkungan lain. Perundung seringkali bertindak dalam kelompok atau geng dan dapat memperkuat perilaku negatif mereka. Peran keluarga dan masyarakat. Keluarga korban khususnya ayah SAH Samsul Arif telah menunjukkan peran aktif dalam mencari keadilan dengan melaporkan kasus ke polisi dan memastikan penanganan medis bagi anaknya. Namun, kasus ini juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam memantau kondisi psikologis anak dan memberikan dukungan penuh bagi keluarga pelaku. Penting untuk segera menyadari dan mengatasi perilaku negatif anaknya, serta bekerja sama dengan pihak sekolah dan psikolog. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang anti perundungan. Ini meliputi melaporkan kasus perundungan yang diketahui, memberikan dukungan kepada korban, dan berpartisipasi dalam program-program pencegahan perundungan, rehabilitasi dan pemulihan terhadap anak, pelaku, dan korban. Korban SAH, rehabilitasi fisik dan psikologi sangat penting. Ini melibatkan terapi psikologis intensif untuk mengatasi trauma, pendampingan khusus untuk beradaptasi dengan kebutaan permanen, serta dukungan untuk kembali bersekolah di lingkungan yang aman. Pemindahan sekolah yang disarankan psikolog dan sedang diupayakan oleh pemerintah daerah merupakan langkah awal yang baik. Rehabilitasi bagi pelaku harus berfokus pada pembinaan perilaku, konseling psikologis untuk mengatasi akar masalah perundungan, dan program edukasi tentang empati dan konsekuensi perbuatan. Bait Matraji dari JPPI menekankan pentingnya pembinaan khusus terhadap pelaku.
dan tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap kelompok atau gengnya. Hal ini krusial untuk mencegah residivisme. Kesimpulannya, kasus perundungan yang terjadi di Gresik adalah simbol dari kegagalan sistemik dari sekolah, aparat hukum, hingga pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Meski pemerintah telah menerbitkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023, pelaksanaannya belum menyentuh sampai ke akar-akarnya. Banyak sekolah belum membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK dan belum mengadopsi pendekatan pembelajaran tanpa kekerasan. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi soal komitmen moral. Anak adalah subjek pendidikan, bukan objek kekuasaan di dalam ruang kelas. Jika sekolah bukan tempat yang aman, maka pendidikan gagal sebelum dimulai. Kita tidak boleh diam. Mari kita ciptakan sekolah yang benar-benar ramah anak, bukan hanya di atas kertas, tapi nyata dalam tindakan. Bagaimana pendapatmu? Pernahkah kamu mengalami atau menyaksikan perundungan di sekolah? Tulis di kolom komentar ya. Saya Muhammadul Azmi, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dah.